pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Eko Arianto, peserta Lacar CPNS golongan 3 angkatan 53 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kendal. Di sini saya selaku pengampu mapel PJOK di SDN 2 Gedung Asri, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Di sini saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi dan habituasi saya di SDN 2 Gedung Asri. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun berdasarkan isu yang diangkat pada seminar rancangan aktualisasi dan habituasi, yaitu isu tentang kurangnya buku mapel PJOK penunjang pembelajaran daring untuk murid di SDN 2 Gedung Asri, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pada kegiatan aktualisasi dan habituasi ini saya telah melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan, koordinasi, dan konsultasi kepada mentor terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Pembuatan rancangan dan susunan pada modul pembelajaran. 3. Pembuatan modul dan pencetakan modul mapel PJOK dalam bentuk buku. 4. Pelaksanaan pembelajaran dengan media modul pada siswa SDN 2 Gedung Asri. 5. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terkait penggunaan modul dalam pembelajaran PJOK. Kegiatan 1. Perencanaan, koordinasi, dan konsultasi kepada mentor terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan output mendapatkan beberapa masukan guna pelaksanaan rencana kegiatan. Tahapan yang pertama adalah melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor, membahas rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Yang menghasilkan output lembar konsultasi yang berisi saran dan masukan dari mentor dalam bentuk catatan diskusi dan dokumentasi, memunculkan nilai etika publik dan komitmen mutu. Tahapan yang kedua adalah meminta izin atau lembar persetujuan atas rencana aktualisasi yang akan dilakukan. Dengan output adanya lembar persetujuan rancangan aktualisasi yang berupa catatan konsultasi dan diskusi, dan memunculkan nilai nasionalisme sila keempat. Kegiatan yang ketiga adalah meminta bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dengan output mendapatkan bantuan dan dukungan dari mentor baik berupa bantuan tenaga maupun pikiran. Saya selaku mentor sekaligus atasan dari peserta Laskar yang bernama Ginanjar Eko Arianto nomor daftar 19. Saya mendukung dan akan membantu peserta dalam menyelesaikan tugas pada masa aktualisasi dan habituasi. Karena kegiatan tersebut sangatlah baik. Dan memunculkan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Untuk kegiatan yang kedua adalah pembuatan rancangan dan susunan pada modul pembelajaran dengan output adanya rancangan dan susunan pada modul pembelajaran PJOK. Langkah yang pertama adalah mencari referensi tentang materi yang akan dituliskan pada modul lewat media internet dan buku pegangan guru. Dengan output adanya sumber-sumber materi yang akan digunakan baik dalam bentuk file ataupun buku.
dan memunculkan nilai akuntabilitas. Langkah yang kedua adalah membuat rancangan pada modul yang akan dibuat. Dengan output, terbentuknya rancangan pada modul yang akan dibuat, yang memunculkan nilai komitmen mutu dan anti korupsi. Langkah yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan yang sudah dibuat. Dengan output, lembar masukan dari mentor mengenai rancangan berupa catatan, diskusi, dan dokumentasi. Kemudian, untuk kegiatan ketiga adalah pembuatan modul dan pencetakan modul mapel PJOK dalam bentuk buku. Dengan output adanya modul mapel PJOK dalam bentuk buku. Langkah yang pertama adalah membuat modul dalam bentuk file. Dengan output adanya file modul yang masih di dalam softfile, yang memunculkan nilai etika publik dan anti korupsi. Tahapan yang kedua adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait softfile sebelum dicetak. Dengan output, lembar masukan dari mentor baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Yang memunculkan nilai komitmen mutu, yaitu kualitas dan mutu. Tahapan yang ketiga adalah mencetak printout modul dalam bentuk buku. Dengan output, lembar modul sudah jadi dan siap untuk digunakan. Yang memunculkan nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Kegiatan yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran dengan media modul pada siswa SDN 2 Kedung Asri. Dengan output penggunaan modul PJOK dalam kegiatan pembelajaran di SDN 2 Kedung Asri. Kegiatan yang pertama adalah membagi kelompok pada kelas 5 yang mempunyai HP sendiri dan tidak mempunyai HP sendiri. Dengan output adanya data yang menunjukkan keadaan siswa yang sebenarnya, dan memunculkan nilai nasionalisme dan akuntabilitas. Kegiatan yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran daring yang akan digunakan. Dengan output adanya perangkat pembelajaran PJOK yang akan digunakan, yang memunculkan nilai anti korupsi. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran menggunakan media modul PJOK. Dengan output pembelajaran menggunakan media modul dalam bentuk buku. Yang memunculkan nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.
Kegiatan yang kelima adalah pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut terkait penggunaan modul dalam pembelajaran PJOK dengan output adanya kegiatan evaluasi dan tindak lanjut dalam penggunaan modul PJOK. Langkah kegiatan yang pertama adalah melaporkan data hasil penggunaan modul dalam pembelajaran PJOK dengan output lembar data hasil pembelajaran menggunakan modul yang memunculkan nilai akuntabilitas dan anti korupsi. Langkah yang kedua adalah membandingkan data hasil pembelajaran sebelum menggunakan modul dan setelah menggunakan modul dengan output lembar data perbandingan hasil pembelajaran yang memunculkan nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Langkah yang ketiga adalah melaporkan dan pengevaluasian oleh mentor dengan output lembar pelaporan dan lembar evaluasi dari mentor berupa masukan, saran, ataupun hasil diskusi yang memunculkan nilai komitmen mutu dan etika publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Nasrul Latif dari SD 2 Gedung Asri selaku guru kelas 5, dan saya ingin berkomentar tentang modul yang telah dibuat ini Bapak Anjar Ginanjar Eko Arianto selaku sebagai tugas untuk Latsar, dan di sini saya akan berkomentar tentang hasil pembuatan modul berikut ini, dan juga di sini sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan proses belajar mengajar secara daring. Dan demikian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.